video kali ini kita akan mencoba melihat fitur terbaru di aplikasi platform Merdeka Mengajar. Di sini kita akan lihat yaitu ada fitur terbaru tentang pengelolaan kinerja. Ya, kita langsung masuk. Ini sudah masuk ke akun Belajar ID ya. Tampilannya seperti ini. Ini ada beberapa fitur seperti pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, dan pengelolaan kinerja. Kita akan coba lihat fitur terbaru ya, ini pengelolaan kinerja. Kita klik aja langsung. Di sini kita akan tetap di sini, klik tetap di sini. Oke, teman-teman, meskipun ini masih dalam rangka percobaan, alangkah baiknya kita mencoba dulu masuk ke dalam ya. Apa sih kira-kira yang ada di dalam PMM ini tentang pengelolaan kinerja? Kalau kita lihat ya, kita sebagai guru kita bisa melihat rapor pendidikan sekolah kita. Nah, ini yang tampil di sini adalah rapor pendidikan satuan pendidik kita atau Anda. Tinggal klik di sini, maka kita bisa melihat kira-kira seperti apa ya rapor pendidikan sekolah kita. Tinggal klik aja, klik di sini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Oke, kemudian kita catatan ya, Anda dapat berdiskusi dengan atasan untuk mempelajari rapor pendidikan Satdik, artinya satuan pendidikan ya, Anda atau info lain tentang tahap perencanaan. Saya mengerti. Nah, di sini ada beberapa tahap perencanaan kinerja. Yang pertama, praktik pembelajaran. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Ketiga, tugas tambahan. Keempat, perilaku kerja. Dan kelima, rangkuman. Ini akan kita coba ini itu bulan Juli sampai dengan Desember 2023. Sekali lagi ini masih tahap percobaan ya. Tapi boleh kita klik saja. Nanti kita akan pelajari apa yang akan kita lakukan di sini ya. Nah, untuk melanjutkan perencanaan kinerja di PMM ini, kita harus gunakan langkah yang pertama. Misalnya saya akan klik di sini. Klik. Nah, diklik dulu satu-satunya. Kemudian di bawah ada kalimat kepengembangan kompetensi. Nah, kalau belum diklik ini salah satu, ini tidak akan tampil. Ya. Nah, pengembangan kompetensi kita klik. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Ya. Bagaimana caranya? Kita lihat RHK, rencana hasil kerja. Nah, karena di sini saya sudah menyelesaikan pendidikan guru penggerak, maka poin ini saya pilih ya. Nah, poin guru penggerak ini sangat luar biasa, poinnya 128. Sedangkan capaian minimal untuk satu semester, kalau kita lihat di sini, yaitu 32 poin per semester. Nah, jadi kita wajib angka kita minimal ini 32 poin ya, itu per semester. Nah, jadi teman-teman tidak bisa sembarangan untuk poin ini ya. Kita tinggal cari kira-kira kita adanya di posisi mana kegiatan kita. Contoh, ini misalnya kita yang 4 nih. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, atau studi banding laporan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Kalau ini kita lakukan, kita klik aja. Nah, misalnya kita tidak melakukan hal itu, ada yang kedua. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, misalnya ini kita lakukan, kita klik di sini. Nah, kalau klik lagi di sini,
Nah, kemudian kita masih ada lagi misalnya apa yang kita lakukan, tinggal kita klik tambah. Nah, tambah ya kan? Nah, kemudian kita pilih lagi. Nah, ini baru 4 poin ya. Tadi sudah satu, kita itu tentang apa ini, praktik baik ya. Kemudian yang kedua, RHK-nya kira-kira apa yang akan kita lakukan atau sudah kita lakukan di tahun 2023 ini. Misalnya meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah hasil aksi nyata. Nah, kalau misalnya ini kita sebagai penelaah, kita dapat poin 6. Nah, ini juga penelaah dapat poin 6. Kemudian ada juga sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Nah, dapat poin 6. Kalau ini kita lakukan, kita klik aja ya. Karena nanti akan dipinta bukti dukung, itu biasanya berbentuk sertifikat ya. Jadi di sini ada bukti dukungnya. Oleh karena itu teman-teman harus mengikuti benar-benar kegiatan yang ada di PMM. Misalnya yang selanjutnya ini kita sebagai narasumber praktik baik. Nah, kita dapat poin 8. Oke, inilah poin-poin kegiatan yang bisa kita pilih. Jadi kita tidak bisa sembarang pilih RHK. Jadi RHK-nya yang ada di PMM juga ya. Oke, karena ini saya di sini dapatnya. Nah, ini dapat poin saya ini 128. Ini poin dari kegiatan guru penggerak ya. Nah, ini yang atas bisa kita hapus. Oke. Ya. Nah, setelah kita memilih RHK, yang kita lakukan ini untuk periode Juli sampai Desember 2023 ya. Nah, kemudian kita masuk yang ke berikutnya, tugas tambahan. Kita tinggal klik aja ke sini, klik tugas tambahan. Nah, teman-teman bisa memberikan RHK tugas tambahan sesuai dengan pilihan juga ya. Di sini ada beberapa kegiatan, tinggal teman-teman pilih kira-kira teman-teman ada di posisi yang mana ya. Nah, tinggal dipilih saja. Kalau sudah cocok, teman-teman bisa langsung klik. Nah, bahwa itu adalah RHK tugas tambahan kita ya. Ini pun nanti ada bukti atau berkas yang kita upload ya, sesuai dengan kegiatan kita. Kemudian selanjutnya, setelah kita tugas tambahan perilaku kerja. Perilaku kerja ini yaitu tentang diri kita ya, apa yang kita lakukan. Pertama, berorientasi pelayanan. Teman-teman bisa memilih, sini ada beberapa indikator ya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan peserta didik. Nah, terus bersifat ramah, ini silakan dipilih. Setelah itu kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mewujudkan hal ini? Nah, ini semacam perwujudan. Kita tinggal klik aja perwujudannya. Kalau cocok langsung kita klik ya, kita pilih. Nah, dan seterusnya ada akuntabel, tinggal teman-teman pilih saja. Nah, sampai 5, 6 adaptif, kemudian kolaboratif. Terakhir kolaboratif ini nilai perilaku kerja. Ini bisa teman-teman pilih indikatornya seperti apa dan perwujudan perilakunya seperti apa. Setelah selesai kita kerjakan ini di aplikasi PMM tentang perencanaan kinerja ya. Kemudian kita bisa klik rangkuman. Klik rangkuman. Nah, inilah rangkuman yang tampilan dari hasil pekerjaan kita di PMM tentang penilaian kinerja. Nah, oke, ini seperti ini ya. Nah, ini baru tahap percobaan. Nanti teman-teman boleh coba ya. Selamat mencoba memasuki aplikasi yang luar biasa ya, sangat bagus sekali. Jadi guru diwajibkan untuk login masuk ke aplikasi platform Merdeka Mengajar untuk mengisi perencanaan kinerja masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.